Kenapa fumigasi dan sanitasi perlu diaplikasikan secara berurutan? Fumigasi dan sanitasi, apa bedanya? Dan kenapa harus dilakukan secara berurutan? Mari kita bahas. Tonton videonya secara lengkap supaya dapat memahami secara keseluruhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info-info lainnya yang bermanfaat untuk Anda. Apa itu fumigasi? Arti sederhana dari fumigasi adalah membasmi hama atau kutu sampai ke ulat dan telur dengan menggunakan pestisida fumigan, seperti Fumipos dan Fumiliquid. Hama atau kutu yang menjadi target adalah pada komoditi. Apa itu sanitasi? Sanitasi arti sederhananya adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memelihara, merawat, dan menjaga kebersihan lingkungan. Artinya, sanitasi gudang dilakukan untuk memelihara dan menjaga kebersihan gudang. Jadi jelas ya perbedaan sanitasi dan fumigasi. Fumigasi membasmi kutu pada komoditinya, sedangkan sanitasi membersihkan dan membasmi kutu pada gudang komoditas pangan. Saat melakukan sanitasi gudang dengan metode semprot menggunakan silogut, komoditinya tidak boleh terkena air semprotan, karena dapat menaikkan kadar air pada komoditi sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada komoditi atau jamuran. Ini fumigasi, ini sanitasi. Bagaimana cara melakukan fumigasi dan sanitasi di gudang secara bersamaan? Lakukan fumigasi terlebih dahulu, lalu kemudian sanitasi. Proses sanitasi dilakukan dengan cara penyemprotan sekeliling lokasi fumigasi. Kemudian, dilanjutkan di seluruh permukaan lantai dan dinding gudang. Untuk langit-langit gudang, kami sarankan dengan cara fogging atau pengasapan. Setelah di fogging, segera tutup gudang rapat-rapat agar asap fogging tidak keluar dari gudang, sehingga kutu-kutu yang terbang langsung jatuh ke lantai yang telah disemprot. Jadi, tahapan idealnya adalah lakukan fumigasi, lalu sanitasi semprot, lalu lanjut fogging dan tutup gudang rapat-rapat. Kenapa fumigasi lebih dulu dilakukan daripada sanitasi? Fumigasi lebih dulu dilakukan untuk menghindari terkenanya semprotan dari silogut ke komoditi dan juga untuk memastikan tahap awal proses pembasmian kutu sampai ke telur kutu selesai secara tuntas. Artinya, tidak ada perpindahan kutu dari gudang ke komoditi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kunci dari keberhasilan fumigasi? Pastikan plastik sungkup tidak ada yang bocor dan lebarnya melebihi luas tumpukan komoditi. Pemberat harus mampu membuat plastik sungkup dan lantai benar-benar rapat supaya gas fosfin tidak terbuang ke udara. Kemudian, dosis harus disesuaikan dengan berat komoditi. Plester bagian yang retak atau berlubang pada lantai atau dinding gudang. Komoditi dalam karung seperti karung goni boleh digunakan karena gas fosfin dapat menembus pori-pori karung. Hal apa yang menjadi kunci dari keberhasilan sanitasi? Utamakan penyemprotan, lalu fogging, karena fogging adalah perlakuan tambahan untuk melemahkan kutu-kutu yang terbang sehingga jatuh ke lantai yang telah disemprot. Kemudian, sesuaikan dosis dengan lokasi yang akan disemprot. Sesuaikan alat semprot dengan luas lokasi yang akan disemprot supaya memudahkan proses sanitasi. Kemudian, saat menyemprot, pastikan bagian yang retak atau berlubang sudah terkena semprotan larutan silogut. Bagaimana cara mewujudkan gudang komoditi yang ideal? Tumpukan karung komoditi tersusun dengan rapi dengan mengusahakan tinggi sama rata sehingga memudahkan saat pemindahan ataupun fumigasi dan sanitasi. Lalu, jarak minimal 1 meter antara tumpukan komoditi dan dinding gudang supaya mudah melakukan kontrol serta memasang plastik sungkup saat akan melakukan fumigasi. Kemudian, lantai dan dinding gudang dibersihkan secara teratur atau menyapunya, apalagi setelah melakukan bongkar muat komoditi. Lalu, buat jadwal sanitasi rutin menggunakan silogut dan juga fumigasi berkala menggunakan Fumipos atau Fumiliquid untuk menjaga gudang tetap aman dari serangan kutu-kutu atau hama. Apakah Anda sudah menjadwalkan sanitasi dan fumigasi berkala? Jangan tunggu sampai komoditi Anda rusak, karena kutu, termasuk investasi telur kutu ataupun ulat, sangat sulit dideteksi keberadaannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, save, dan share kepada pahlawan pangan lainnya. Subscribe dan tekan tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya.